Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas PTI 2020A yang beranggotakan saya sendiri Fadiatul Mutasida dengan NIM 2005 097 4009. Nama saya Ramdan Batiar Ibrahim dengan NIM 2005 097 4023. Nama saya Alvina Jasindi dengan NIM 2005 0974 037. Saya James Selamat Tarwoko dengan NIM 2005 0974 047. Nama saya Kartika Megasa Fitri dengan NIM 2005 0974 061. Apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah sebuah konsep di mana sebuah objek dapat mengirimkan transmisi data tanpa bantuan perangkat komputer maupun bantuan manusia. Internet of Things sering disebut sebagai IoT. Di zaman sekarang, IoT mengalami banyak perkembangan. Perkembangan IoT dapat dilihat dari konvergensi teknologi kabel, mikroelektromekanikal, internet, dan QR code. IoT sering diidentifikasikan dengan radio frequency identification sebagai alat komunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan usul-usul IoT. Yang pertama adalah Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut dengan AI, yang diartikan dengan kecerdasan buatan. Ini merupakan sebuah temuan yang bisa memberikan kemampuan ke setiap teknologi dan mesin untuk berpikir. Yang kedua adalah konektivitas. Sebuah sistem IoT terdiri dari perangkat kecil dan setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan. Untuk biaya pemasangan jaringan tidak harus lebih mahal dan besar. Bisa menggunakan pemasangan jaringan yang sederhana dan lebih kecil. Yang ketiga adalah perangkat dengan ukuran kecil. Di dalam perkembangan teknologi masa kini, semakin kecil perangkat akan menghasilkan biaya yang lebih sedikit, namun efektivitas dan skalabilitasnya akan lebih tinggi. Yang keempat adalah sensor. Sensor dapat mendefinisikan instrumen yang mana mengubah IoT dari standar jaringan yang cenderung pasif menjadi sistem yang aktif yang terintegritas dengan dunia nyata. Yang kelima adalah keterlibatan aktif. IoT telah menerapkan paradigma aktif dalam berbagai konten, produk, dan layanan yang tersedia. Manfaat IoT yang pertama yaitu memudahkan konektivitas antar perangkat dan mesin. Semakin baik konektivitas yang terbentuk, maka sistem perangkat akan berjalan lebih efisien dan lebih cepat. Manfaat IoT yang kedua yaitu ketercapaiannya efisiensi kerja, yang memudahkan manusia mengerjakan suatu tugas. Dengan adanya efisiensi ini, manusia tidak lagi mengerjakan tugas yang sama secara 2 kali. Dan manfaat IoT yang ketiga yaitu memudahkan proses pengontrolan suatu kegiatan. Sensor merupakan komponen elektronika yang berfungsi mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi besaran listrik berupa tegangan, resistensi, dan arus listrik. Sensor sering digunakan untuk pendeteksian pada saat melakukan pengendalian atau pengukuran. Kelompok kami menggunakan sensor suhu DHT11. Sensor suhu DHT11 adalah sensor digital yang dapat mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitarnya. Sensor suhu DHT11 memiliki ukuran yang kecil dan transmisi sinyal hingga 20 meter. Kami menggunakan sensor DHT11 ini bersamaan dengan menggunakan software Arduino. NodeMCU ESP8266. NodeMCU ESP8266 merupakan modul turunan pengembangan dari modul platform IoT keluarga ESP8266 tipe ESP12. Secara fungsi modul ini hampir menyerupai dengan platform modul Arduino, yang membedakannya yaitu dikhususkan untuk connected to internet. Kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya yang memungkinkan untuk menghubungkan 2 komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Arduino IDE merupakan software yang digunakan sebagai text editor untuk memprogram Arduino board. Bahasa pemrograman yang digunakan Arduino IDE merupakan bahasa pemrogramannya sendiri yang menyerupai bahasa pemrograman C. Program yang ditulis menggunakan Arduino IDE biasanya disebut Sketch dengan file ekstensi Ino. Aplikasi Blink. Blink adalah platform aplikasi yang dapat diunduh secara gratis untuk iOS dan Android untuk mengontrol Arduino. Aplikasi Blink dirancang untuk IoT dengan tujuan yang pertama, dapat mengontrol hardware dari jarak jauh. Yang kedua, dapat menampilkan data sensor. Yang ketiga, dapat menyimpan data visual, serta dapat melakukan hal canggih lainnya.
Alat yang diperlukan yang pertama ada Note MCU ESP826612E. Yang kedua ada sensor suhu DHT11. Yang ketiga ada kabel jumper female to female. Dan yang terakhir ada kabel USB. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, langkah selanjutnya yaitu menghubungkan Note MCU dengan DHT11. Untuk VCC dihubungkan ke sumber tegangan 3 volt. Outputnya dihubungkan ke D2. Dan yang terakhir dihubungkan ke ground. Note MCU dan DHT11 yang telah dihubungkan sambungkan ke laptop menggunakan kabel USB. Silakan download terlebih dahulu aplikasi Blink. Jika sudah mendownload, silakan membuat akun. Lalu kita klik New Project. Di bagian Project Name, kami memberi nama Monitoring. Tetapi jika kalian ingin mengganti nama yang lain, itu boleh saja. Lalu kami memilih ESP8266 dan memilih koneksi WiFi. Setelah di-create akan muncul akun email. Jika tampilannya sudah begini, klik tanda plus, lalu pilih gauge. Klik gauge yang sudah dipilih. Lalu pada kotak di atas, beri nama temperatur. Klik input, pilih virtual, lalu V5. Pada input, rubah angkanya menjadi 100. Pada label, isi dengan derajat Celcius. Jika ingin merubah teks, bisa klik lingkaran hijau. Pada push, pilih 1 second. Jika sudah, kembali ke tampilan awal. Klik tanda plus di atas, pilih gauge. Klik gauge yang sudah dipilih. Pada kotak di atas, isi dengan humidity. Lalu pada input, pilih virtual V6. Dan pada angkanya, kita rubah menjadi 100. Pada label, isi dengan persen. Pada bagian push, pilih 1 second. Masukkan kode Blink yang didapatkan melalui email. Kemudian, masukkan SSID dan juga password WiFi yang akan tersambung pada port ESP8266. Include library ESP8266 dengan cara klik file, kemudian preferences, lalu pada additional port manager, masukkan link library ESP8266-nya. Lalu install juga library DHT11 dan Blink pada sketch, lalu klik include library. Kemudian klik tools, lalu board manager, lalu klik ESP8266, lalu install. Kemudian pilih board generik ESP8266 modul.
Jika sudah, maka compile program lalu upload. Beginilah hasil suhu dan kelembapan menggunakan aplikasi Blink. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.